A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, baik yang tinggal di perkotaan maupun yang tinggal di pedesaan, baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Bagaimana kabarnya hari ini? Setelah kita melaksanakan sholat subuh, bagaimana perasaan kita? Alhamdulillah, rasanya tenang, rasanya nyaman, ya kan? Setelah kita sholat subuh tadi, perasaan kita itu tenang, ya kan? Nah, itu membuktikan bahwa sholat kita itu memang sudah benar. Nah, jiwa kita jadi tenang. Kalau sudah sholat, jiwa kita masih kacau, masih bentuk cincau, pikiran kesana kemari, ya diperbaiki sholatnya, diperbaiki lagi sholatnya. Karena tingkatan-tingkatan sholat itu ada sholatnya anak-anak, ada sholatnya anak remaja, ada sholatnya orang tua. Nah, di posisi sholatnya orang tua, ini sholatnya bukan sholat hanya sekedar lagi sholat, tapi sholatnya sudah harus khusyuk, sudah tingkatan khusyuk. Khusyuk itu yang diingat hanya Allah, karena Allah sudah memberikan peringatan. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang lalai dalam sholatnya. Berarti lalai dalam sholatnya ini apa? Apakah lalai bacaannya? Apakah lalai gerakannya? Lalai di sini apa? Lalai di sini dalam mengingat Allah. Sholat, ingatan entah kemana-mana. Sholat, berjemaah, tapi pikirannya entah kemana, di bawah angin yang berlalu, ya kan? Nah, disinilah kalau kita tingkatan orang sudah dewasa, sudah orang tua, tingkatan orang sudah tua, ya kan? Sudah berumah tangga, itu sholat sudah harus masuk kepada sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk akan menimbulkan jiwa-jiwa yang tenang, ya kan? Bagaimanapun kehidupan ini dia tenang aja menghadapinya, karena yakin dia bahwa pertolongan Allah lebih baik dari pertolongan makhluk. Nah, saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, jangan lupa kita membawa lampu, membawa obor atau pelita untuk menerangi jalan kehidupan ini, supaya kita bisa melihat mana-mana yang membahayakan kita dan mana-mana yang tidak membahayakan kita, dan yang mana pula yang bisa menguntungkan bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Nah, saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dalam kehidupan ini, ada susah, ada senang, ada tangis, ada tertawa, ada kepiluan dalam menjalani kehidupan ini, ada senyuman dalam melalui kehidupan ini. Nah, ini pun tercermin dalam kehidupan setelah kematian.
Karena satu sisi akan mencerminkan sisi yang lain. Nah, kalau kita bercermin, yang akan memantul adalah benda-benda yang nampak di cermin tersebut akan sama dan serupa bentuknya. Jadi disinilah saudaraku, sahabat-sahabatku, dimanapun Anda berada. Keberuntungan hidup ini bukan dikarenakan jabatan yang tinggi, bukan karena harta yang banyak, bukan karena mempunyai istri yang cantik, bukan karena mempunyai tanah yang luas, bukan karena memiliki mobil yang bagus, bukan karena memiliki baju yang bagus, bukan. Kebahagiaan di dunia ini bukan itu. Kebahagiaan di dunia ini adalah hidup yang tenang, yang tidak gelisah, yang tidak galau. Dalam posisi apapun, baik datangnya bencana alam, baik dalam keadaan damai, dan tenang. Kalau dalam keadaan bencana alam, kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ya Allah, Ya Allah. Tapi gitu bencana alam hilang, maka takbir pun hilang sesuai dengan hilangnya bencana alam tersebut. Karena hal ini sudah pernah saya rasakan waktu saya naik pesawat terbang dari Jakarta menuju Pekanbaru. 2 kali saya alami seperti itu. Jadi waktu jurusan Jakarta Pekanbaru dengan ketinggian itu sekitar 15.000, mendadak pesawat kami itu turun ke bawah. Pilot sudah mengatakan para penumpang supaya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita dalam posisi bahaya. Jadi di situ saya lihat para penumpang ada yang memaki, ada yang berdoa, ada yang takbir, ya kan? Kawan saya sendiri pun, ibu-ibu, menangis menitikkan air mata. Jadi saya tanya, kenapa kau nangis? Saya tak akan jumpa lagi sama anak-anak saya. Jadi saya bilang, dalam posisi menghadapi kematian ini, kau masih ingat dengan anak-anakmu. Bagaimana kamu? Jadi Tuhanmu, anakmu lah. Tuhanmu itu. Karena di saat kematianmu yang kau ingat hanya anakmu. Bagaimana kalau kau mau mati yang kau ingat hartamu? Berarti Tuhanmu hartamu itulah. Ya kau enak aja kau tenang-tenang aja. Aku senyum aja. Karena saya udah pikir, saya mau lihat sampai di mana sih pesawat ini akan jatuh. Jadi gitu pesawat itu akan jatuh, menyentuh bumi, maka saya akan mengucap la ilaha illallah, saya menghilang. Nah, di sini kita harus berpikir dan merenungkan. Merenungkan apa? Bukan saja tentang pekerjaan kita untuk mencari rezeki. Bukan aja kita pikirkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bukan. Yang kita pikirkan dan kita renungkan juga amalan. Amalan-amalan kita sehari-hari. Apakah amalan kita ini sudah benar? Sesuai tuntunan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, untuk selalu ikhlas dengan niat karena Allah. Apakah sudah benar seperti itu? Kenapa sholat kita rajin, tapi berbuat maksiat juga kita rajin? Kenapa sholat rajin, tetapi kita berbuat aniaya juga rajin? Suka menyakiti hati orang juga rajin? Suka menyusahkan orang juga rajin? Suka mencemeh orang atau menghina orang juga rajin? Mengucapkan kata-kata kotor dari mulut dengan lancar seperti air mengalir? Padahal sholat. Nah ini pun harus kita lakukan koreksi. Kenapa hal ini terjadi? Padahal kita sudah mengikuti ceramah agama. Kenapa? Nah itu harus juga kita renungkan, kita pikirkan supaya selamat dalam hidup dan kehidupan
Dan akhir daripada kehidupan adalah kematian yang disebut dengan meninggal dunia. Nah, ini pun harus kita perhatikan, kita pikirkan, dan kita renungkan. Hal-hal yang sepele yang bisa mencelakakan diri kita. Hal-hal yang sepele bisa menguntungkan bagi diri kita. Contoh, ada pecahan kaca di jalan, atau ada kayu yang menghalangi jalan orang. Kita ambil, kita singkirkan. Kata Allah, maka itu akan bernilai pahala. Bernilai pahala. Dan Allah sangat senang. Jadi, disinilah kita selalu memperbaiki amalan kita. Sehingga amalan kita itu membuat diri kita tenang dalam situasi apapun. Baik dalam kondisi bahaya maupun dalam kondisi aman, kita akan tetap tenang. Nah, Allah sudah berfirman, benteng daripada diri kita ini adalah la ilaha illallah. Allah sudah memerintahkan untuk masuk ke dalam bentengnya. Masuk dalam bentengnya. Dan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah adalah jaminan seseorang untuk masuk ke surganya Allah dalam keadaan cash, tidak melalui timbangan amalan lagi yang disebut dengan nizam. Nah, kita tidak melalui lagi, tapi kita langsung ke surga sana. Kalau di akhir kalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Allah, maka kita dijamin oleh Allah, kita akan dimasukkannya ke dalam surganya. Nah, inilah keberuntungan yang hakiki. Inilah keberuntungan yang sebenar-benarnya keberuntungan. Kalau di akhir kalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Allah. Nah, itu tak semudah seperti yang kita bayangkan. Ini harus kita latih, sehingga mengalir di setiap darah kita, mengalir di setiap helaian napas kita, mengalir di setiap detak jantung kita. Jadi nggak bisa kita hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, tanpa kita tahu bagaimana cara kita mengucapkannya. Nah, harus kita tahu caranya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Allah. Nah, seperti dengan kata bismillah itu kita bisa mencegah masuknya makhluk halus ke dalam rumah kita. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang harus kita pelajari dan kita renungkan. Berdasarkan pengalaman saya, dengan satu kalimat bismillah, maka makhluk itu menghindar daripada apa yang sudah saya tempelkan ke dinding rumah saya. Dia menghindar. Nampak dia menghindar. Bukan berarti saya punya kelebihan. Tidak, kita ini adalah sama. Kita sama-sama ciptaan Allah. Kita sama-sama makhluk Allah yang disebut manusia. Jadi tiadalah kelebihanku daripada saudaraku. Yang kelebihan saya adalah umur. Kalau umur saya sudah tua, ya kan? Tapi ada juga yang lebih tua dari saya, ya kan? Nah, itulah daripada hidup dan kehidupan ini. Makanya ada orang yang di saat mengakhiri hayatnya di dunia ini, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Allah. Ada juga mengakhiri hayatnya dengan membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, seterusnya. Disambungnya lagi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Sampai dia meninggalkan jasadnya. Nah, ada juga yang susahnya bukan main. Kita sebutkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Allah. Malahan dia marah-marah, malahan dia menggeleng-gelengkan kepala, menolak kepala kita. Ada juga yang seperti itu. Matinya mengelepar-ngelepar, seperti ayam dipotong, seperti kerbau dipotong. Na'udzubillah min zalik. Kita dijauhkan dari kematian seperti itu. Semoga kita menghadapi kematian kita dalam keadaan tenang, dengan bibir basah, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Allah, sampai kita meninggalkan jasad ini. Maka kita termasuklah orang-orang yang beruntung dan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang husnul khotimah, dijauhi daripada kematian su'ul khotimah, kematian yang sangat jelek. Janji Allah, firman Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, masuklah ke surgaku. Jadi yang dipanggil Allah adalah jiwa-jiwa yang tenang. Makanya itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam keadaan menghadapi bencana, baik dalam keadaan damai, tenang, baik kita dalam keadaan bahaya, kita tetap tenang menghadapinya. Dengan kalimat hakul yakin, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Allah. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Keberuntungan yang sejati, keberuntungan yang hakiki bagi seorang hamba Allah hidup di dunia ini apabila di akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Allah. Itulah yang sebenar-benarnya kebahagiaan yang abadi, dan semua manusia yang beragama Islam ingin supaya di akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Allah memberkati umur saudaraku di dunia ini, memberikan rezeki yang halal, memberikan kesehatan baik jasmani dan rohani, mengangkat penyakit apabila saudaraku, sahabat-sahabatku dalam keadaan sakit. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.